Coba lihat Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Saudara lihat semua kata yang saya garis bawahi dalam bentuk jamak. Bukan pemerintah, tapi pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh. Disebutkannya istilah-istilah ini dalam bentuk jamak, itu menunjukkan bahwa kekuatan atau jumlahnya iblis atau setan itu banyak. Lalu mungkin saudara tanya, iblis atau setan itu berapa banyak? Kalau saudara baca dalam Wahyu 12 ayat 3-4, saya tidak kutipkan di sini. Ada tafsiran tentang ayat itu bahwa pada waktu bosnya iblis itu dilempar dari surga, dia menyeret sepertiga bintang. Itu ditafsirkan sebagai malaikat-malaikat. Itu berarti bahwa saat pemimpin iblis itu dilemparkan dari surga, dia membawa sepertiga malaikat di surga. Makanya menjadi kaki tangannya. Sepertiga malaikat di surga itu berapa banyak? Itu jumlah iblis. Kita nggak tahu kalau kita tidak tahu berapa jumlah malaikat. Lalu memangnya berapa banyak malaikat? Coba lihat Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. 1 laksa 10.000. Beribu-ribu laksa, beribu-ribu kali 10.000. Bisa miliar, bisa triliun. Ada satu ayat Ibrani 12 ayat 22. Saya kutip dalam Basic Bible English. Diterjemahkan, Army of angel which may not be numbered. Pasukan malaikat yang tidak mungkin terhitung. Malaikat tidak mungkin terhitung. Ayub 25 ayat 3, terjemahan Indonesia sehari-hari. Dapatkah dihitung malaikat yang melayaninya? Maka malaikat itu tidak terhitung. Sekarang saya tanya, sepertiga dari yang tidak terhitung berapa? Mungkin tidak terhitung juga. Maka di sini kita bisa lihat bahwa iblis, musuh kita ini banyak sekali jumlahnya. Karena banyak, jangan heran. Satu orang manusia bisa dihadapi ribuan setan. Lihat Lukas 8 ayat 30, orang kerasukan. Yesus tanya, siapa namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Legion itu apa? Legion itu istilah militer Romawi. Itu seperti pasukan khusus. 1 legion itu terdiri dari 6.000 tentara. Makanya Yesus pernah bilang, waktu Petrus potong telinga hamba imam besar, Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menolong aku? Kata pasukan itu kata legion. Kalau 1 legion 6.000, 12 72.000. Tapi Yesus bilang lebih dari 12. Berarti malaikat itu bisa di atas 72.000. Kalau Yesus mau selamat, tak usah banyak malaikat. 1 malaikat saja. Tapi ini lebih dari 72.000. 1 legion 6.000. Maka orang kerasukan itu siapa namamu? Legion. 1 orang dirasuk 6.000 setan. Saudara dirasuk 1 setan, sudah kesetanan. Apalagi 6.000. Dan jumlah setan yang tidak terhitung banyaknya. Ini menunjukkan lawan yang banyak itu bahaya. Perang rohani melawan setan ini tidak berimbang. Jumlahnya kita kalah jauh. Kedua, bahayanya adalah kekuatannya. Kalau lihat ayat tadi, pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat. Semua istilah ini istilah yang menunjukkan penuh kekuasaan. Secara khusus kata penghulu dunia ini. Kata penghulu di situ dari bahasa Yunani adalah kosmokrator, dan itu biasa dipakai untuk kuasa-kuasa di dalam dunia okultisme atau dunia magic. Sihir-sihir, suanggi-suanggi, opo-opo, itu kosmokrator. Kuat sekali kuasanya. Karena itulah dia disebut sebagai penguasa. Yohanes 12 ayat 31, dia disebut sebagai penguasa dunia ini. Efesus 2 ayat 2, dia penguasa kerajaan angkasa. Perang melawan setan, kita bukan apa-apanya. Jumlahnya sudah banyak, kekuatannya melampaui kita. Ingat, dia tuh ex-malaikat. Waktu dia dibuang jadi iblis, kesuciannya hilang. Kekuatannya tidak, kuasanya tidak. Jadi baru imbang kalau malaikat perang lawan iblis. Iblis lawan kita, tidak imbang. Berikut adalah kelicikan. Di ayat 11 Efesus 6. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, siasat yang licik dari iblis. Iblis ini bukan hanya banyak, bukan hanya kuat, bukan hanya jahat, tapi licik. Kalau licik tapi kurang kuat, masih agak baik. Tidak terlalu bahaya. Ini sudah banyak, sudah kuat, licik lagi. Ini membuat iblis sangat bahaya. Selicik-liciknya orang, manusia di dunia ini, gak ada yang bisa selicik iblis. John Stott bilang begini, iblis jarang menentang sasarannya secara terbuka. Dia lebih suka bersembunyi dan bermain di belakang layar. Namun dia dapat menyamar sebagai malaikat terang, sehingga korbannya tanpa sadar terjerat. Serigala ganas dengan berbulu domba bergabung dengan kawanan domba Kristus. Iblis dapat mengaum seperti singa, tapi dia bisa tampil bijak seperti ular. Jadi untuk menjerat korbannya, iblis tidak senantiasa melancarkan godaan dan siksaan secara terbuka. Cara yang paling disukai ialah menipu orang sampai orang itu melakukan perbuatan salah atau membujuknya berkomplomi.
kompromi. Bahkan dia mahir firman. Pada waktu Tuhan Allah tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan kasih firman begini. Kejadian 2:16. Perhatikan kata-kata ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Waktu iblis datang kepada Hawa, dia bilang begini. Kejadian 3:1. Ular itu berkata pada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Coba kembali ke sebelumnya. Boleh kau makan. Seluruh kalimat sama. Boleh kau makan. Sampai iblis, jangan kau makan. Semua kalimat sama. Dia cuma rubah satu kata. Begitu dia rubah satu kata, Hawa makan. Dia pinter. Waktu dia bawa Yesus suruh terjun dari bubungan bait Allah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia kutip Mazmur 91. Untungnya Yesus juga teguh kepada firman. Sebab ada tertulis pula. Itulah sebabnya iblis banyak menipu orang pakai firman. Maka banyak orang sesat. Ikut ajaran palsu. Ikut ajaran sesat. Yang pakai firman juga. Moller berkata, iblis membuat dosa terlihat indah. Ketika bentuk aslinya sangat jelek. Dia membuat apa yang jahat terlihat baik. Apa yang baik terlihat jahat. Dan salah satu kelicikan iblis, kekuatan iblis adalah dia menyerang titik lemah. Begitu dia lihat Yesus puasa, lalu laparlah Yesus. Dia bilang, ubah batu-batu ini jadi roti. Kalau Yesus lapar, lalu dia bilang, ubah batu-batu ini jadi HP. Orang lapar tidak butuh makan HP, butuh roti. Karena itu, dia tahu dalam tanda petik, titik lemah Yesus pada perut, lapar, serang di sana. Dengan kualifikasi semacam ini. Banyak, kuat, jahat, lihai, licik. Musuh kita ini bahayanya luar biasa.